Konsep nilai. Pengertian nilai menurut Nata 2012 yaitu nilai merupakan esensi yang tertanam dalam diri manusia yang menjadi hal terpenting bagi kehidupan, terutama untuk menentukan apakah hal yang diambil merupakan langkah yang tepat atau malah sebaliknya. Nilai merupakan sifat yang abstrak, tidak berbentuk nyata atau fakta, melainkan suatu persoalan yang membutuhkan sebuah pembuktian secara terperinci melalui penghayatan. Dalam kata lain, nilai ini adalah suatu hal yang abstrak dan tidak bisa dijelaskan secara pasti. Namun kita bisa melihatnya atau meniliknya dari sebuah penghayatan atau pembuktian. Sedangkan nilai menurut Schwartz dalam Mufaridah tahun 2018 mengungkapkan bahwa nilai mempresentasikan respon individu secara sadar terhadap 3 kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis, interaksi sosial, dan institusi sosial yang menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan kelompok. Dengan kata lain, nilai ini mempresentasikan respon individu terhadap 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologisnya, interaksi sosialnya, serta institusi sosialnya. Selanjutnya yaitu nilai pribadi konselor dalam melakukan bimbingan dan konseling. Nah, kualitas pribadi konselor merupakan faktor penting dalam melakukan proses konseling. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor itu menjadi faktor penentu bagi tercapainya konseling yang efektif. Dalam konteks bimbingan dan konseling, kualitas pribadi konselor dalam hal sikap dan perilaku sehari-hari akan menjadi modal penting dan modal pertama dalam menjalankan atau melaksanakan bimbingan dan konseling yang efektif. Menurut Kavanagh 1982 dalam Yusuf S. dan Juntika 2005 mengatakan bahwa kualitas pribadi konselor itu ditandai dengan beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu ada pemahaman diri sendiri atau self-knowledge. Nah, karakteristik yang ditunjukkan dalam pemahaman diri sendiri ini yaitu menyadari kebutuhannya, menyadari perasaan dirinya, menyadari kekurangan maupun kelebihan dirinya, dan menyadari faktor yang membuat kecemasan dalam konseling dan bagaimana cara yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi atau kompeten. Nah, kompetensi ini merupakan upaya untuk mendapatkan kualitas secara fisik, emosional, intelektual, sosial, serta kualitas moral yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang ketiga ada keadaan psikologis yang baik. Nah, konselor yang memiliki psikologis yang baik, memiliki karakteristik, mencapai kepuasan akan kebutuhannya. Proses konseling tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi di luar proses konseling yang tidak memiliki implikasi penting dalam proses konseling. Yang keempat ada dapat dipercaya. Seorang konselor itu dituntut dalam ucapan maupun perbuatannya, memakai ungkapan verbal dan nonverbal untuk menyatakan jaminan kerahasiaan. Dan juga, seorang konselor itu tidak pernah membuat seseorang menyesal telah membuka rahasianya. Jadi, seorang konselor itu dituntut untuk bisa dipercaya. Yang kelima, kejujuran. Nah, konselor sebaiknya bersikap terbuka, penuh keikhlasan, dan juga otentik. Nah, jadi si konselor ini harus bersikap jujur dan juga bisa menjaga rahasia si konseling. Yang keenam ada mempunyai kekuatan untuk mengayomi konseling. Konselor harus memiliki kekuatan untuk mengayomi konseli seperti membuat konseli merasa aman, berbagi pengalaman emosional, dan memungkinkan konseli dapat mengatakan sesuatu yang sulit dan membuat keputusan yang fleksibel dan juga tidak terbawa emosi si konseli. Nah, masih karakteristik konselor,
Yang ketujuh ada kehangatan. Konselor itu harus memberikan kehangatan pada konseli agar konseli tersebut merasa nyaman. Yang kedelapan, pendengar yang aktif. Nah, dengan menunjukkan sikap nonverbal dan memberikan perlakuan kepada konseli secara tepat, sehingga si konseli ini merasa benar-benar didengarkan. Yang kesembilan ada kesabaran. Sikap sabar konselor ditunjukkan dengan kemampuan konselor untuk bertoleransi pada keadaan yang ambigu, mampu berdampingan secara psikologis dengan konseli, tidak merasa boros waktu, dan bisa menunda pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi berikutnya. Yang ke-10, kepekaan. Nah, kepekaan di sini itu memiliki sensitivitas terhadap reaksi dirinya sendiri dalam proses konseling dan peka terhadap hal-hal yang disampaikan oleh konseli. Yang 11 ada kebebasan. Sikap konselor yang mampu membedakan antara manipulasi dan edukasi, serta pemahaman perbedaan nilai, kebebasan, dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir ada kesadaran menyeluruh. Nah, kesadaran menyeluruh ini yaitu memiliki pandangan yang menyeluruh dalam hal menyadari dimensi kepribadian dan kompleksitas keterkaitannya, terbuka terhadap teori-teori perilaku. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang tercantum dalam standar kompetensi konselor. Nah, keempat kompetensi tersebut yaitu yang pertama ada memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Jadi, sebelum melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, konselor itu wajib mengetahui secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Yang kedua, menguasai landasan teoretik bimbingan dan konseling. Hal tersebut itu agar pelaksanaan bimbingan dan konseling itu berjalan secara efektif dan berhasil. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Nah, jadi konselor itu wajib menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan sehingga si konseli yang dilayani tersebut tidak bergantung kepada konselor. Yang terakhir ada mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, keempat standar kompetensi tersebut itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang menyebutkan bahwa di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor itu adalah kompetensi kepribadian. Selanjutnya adalah nilai-nilai pribadi konseli atau klien. Konseli adalah peserta didik yang mendapatkan bantuan terapeutik dari konselor sekolah dengan tujuan agar konseli dapat memahami dirinya sendiri dengan baik. Pemahaman diri yang baik dapat dicapai tentunya dengan mengidentifikasi konsep-konsep nilai yang ada dalam diri manusia. Salah satu di antaranya adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kepribadian yang ada dalam diri konseli. Bagaimanakah identifikasi nilai-nilai pribadi yang baik sehingga konseli dapat memahami dirinya sendiri dan mencapai tugas perkembangan secara maksimal dari segi akademik, sosial, maupun karir. Identifikasi nilai-nilai pribadi merupakan salah satu bagian yang mencakup identitas diri seseorang. Menurut Mappier 2009, identitas adalah dimensi sosial dari pribadi yang mencakup self, diri, dan sifatnya bisa menjadi utuh. Bisa pula tidak, namun yang jelas lekat dengan kultur. Identitas adalah wujud dari jati diri yang diyakini oleh seseorang. Untuk menjadi konselor, maka dibutuhkan seorang konselor yang bisa membantu konseli memahami dirinya sendiri dengan mengenali nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, maka akan lebih mudah lagi bagi konselor dan konseli untuk merumuskan masalah yang ada. Begitupun konseli yang akan lebih mudah memahami dirinya dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya.